Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, ini bersama lagi dengan saya Nuzam Abdullah ya, sebagai penanggung jawab di LKP Lebah Mas ya. Insya Allah kali ini akan saya sampaikan visi misi. Apa sih visi misi LKP Lebah Mas ya. Dan sebelumnya ini ada secara singkat saja ya. Jadi secara LKP Lebah Mas ini sejarahnya ya, berawal dari tahun 2013 ya, bulan Juli, ya, tanggal 1 Juli waktu itu saya masuk mulai kerja di Anahel waktu itu ya, di Anahel. Kemudian selama ini Pak Kujatanto memang dia untuk urusan birokrasi itu memang beliau agak inilah maksudnya enggak mau ngurusi yang kayak gitu ya. Beliau fokus di pendidikan ya. Nah dari perjalanan itu yang saya dengar dari beliau itu memang dari awal itu banyak kritikan-kritikannya itu, tapi beliau istiqomah ngajar ya ngajar saja itu, dari lesehan tempat ala kadarnya sampai ke tingkat hotel itu beliau waktu itu berarti sudah mungkin ya 2013 ya sekitar baru puluhan tahun lah ya, dari puluh karena 2001 apa ya itu kan mulai beliau berkecimpung di dunia pengobatan. Berarti ya hampir inilah antara 10 sampai 15 tahun waktu itu. Jadi saya masuk itu ya sekitar antara 10 sampai 15 tahun beliau berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi sudah ngajari di mana-mana ini ya. Di kota-kota lain ya Jawa Barat, Jawa Timur ya, di Jawa Tengah sendiri ya, sampai luar Jawa ya, sampai luar Jawa. Nah, di situ banyak yang ya intinya mengkritisi lah. Ini apakah tidak dibikin lembaga yang resmi saja itu? Jadi beliau ya memang waktu itu personilnya juga bongkar pasang, kemudian lagi-lagi keluar masuk gitu. Ya belum inilah, artinya beliau belum ada klik untuk mengurus itu. Tapi semua kritikan itu ditampung semua sama beliau itu. Nah, begitu saya pulang dari Brunei, kemudian pas hari raya saya silaturahmi dengan beliau ya, hanya beliau bilang gitu, Sin tolong ndak usah ke Brunei lagi gitu. Kalau bisa bantu saya untuk ya melanjutkan inilah di pengobatan. Nah, akhirnya saya ya karena dengan guru bismillah lah mudah-mudahan ini jalur ya, atau ya jalurnya saya mau netap di Banyumas, kemudian barangkali memang rezeki saya lewatnya di sini ya bismillah saya iakan, terus saya komitmen kita janjian pertengahan waktu itu ya hari raya waktu itu bukan bulan Juli ya, tapi bulan awal Juni lah, awal Juni atau akhir Mei itu waktu itu. Jadi saya bilang ya nanti pada Idul Fitri kemudian langsung masuk yang pertengahan tahun lah ya itu. Bulan Juli kan berarti masuk ke bulan 7 ya itu, pertengahan tahun ya. 1 Juli saya masuk, kemudian nah, dari impian artinya ya cita-citanya Pak Puji ya itu kan dari kritikan-kritikan itu ditampung, akhirnya beliau bilang, nah ini kalau bisa ngurus yang ini untuk lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Waktu itu LPK ya itu LPK ya, tapi masa transisi dari LPK jadi aturan yang baru itu adalah waktu itu LKP itu. Jadi LPK ke LKP. Hanya saya ngurus kemudian waktu itu saya manggil ini ya, muridnya Pak Puji juga, temanku ya, teman karib ya. Beliau udah di Batang ya, karena saya tahun 2009 sampai 2012 itu hijrah ke Batang ya. Hijrah ke Batang, ketemu sama Mas Bambang ya. Nah, beliau pengen kerja ke sini, saya bilang sama Pak Puji di ACC, akhirnya beliau datang ya, terus kerja sama kami. Nah, disitulah akhirnya
kami bertiga ya, saya ya, Mas Bambang sama Pak Pujatanto ke akte notaris bikin bikin akte ya, bikin akte. Karena salah satu persyaratan LKP ini ya harus ada akte notarisnya. Saya pergi ke sana, terus apa persyaratannya disampaikan semuanya dari pihak notaris, kemudian kami penuhi semuanya, oke, akhirnya kami bertiga di sana, itunya perangkatnya sudah jadi, akhirnya dibacakan aturan yang ada, dibikinlah visi misi, ADART dan apa yang ada di akte notaris itu. Dibacakan semuanya, oke setuju. Semua waktu itu juga ada videonya ya, difoto pas penandatanganan itu. Nah, akhirnya ini sebagai syarat juga untuk mengajukan ke Dinas Pendidikan. Salah satunya adalah NPWP lembaga, NPWP pengurus ya, terutama ketuanya ya, pengelolanya, kemudian NPWP ini NPWP lembaga ya, NPWP pengurus sudah itu syaratnya. Nah, akhirnya ngurus ke pajak juga itu ya. Kalau setelah sudah komplit, notarisnya sudah ada, ya, akta notaris sudah keluar, kemudian NPWP juga sudah keluar, baru mengajukan ke Dinas Pendidikan. Nah, setelah ngurus ke sana, ya divisitasi ya tempatnya. Alhamdulillah waktu itu ya bangunan LKP-nya walaupun masih di rumahnya Pak Puji disekat ya. Jadi untuk rumah tempat tinggal sama untuk kantor ya khusus LKP disekat. Ya alhamdulillah secara bangunan lolos lah karena bagus ya, masih baru lah ya. Komplit semuanya. Dari Dinas Pendidikan nyurvei visitasi bersama UPK ya, UPK. Jadi yang mewakili di kecamatan sama dari Dinas Pendidikan pada waktu itu Putri ya sama Pak Didit ya. Terus ditemani Pak Heri ya, ada berapa orang itu waktu itu. Ada dari dinas itu 3 orang apa ya. Terus dari kecamatan 1 orang waktu itu divisitasi oke, setelah oke terus cerita tentang perjalanannya ya. Ya alhamdulillah langsung di ACC, wah ini pelatihan sudah berjalan tapi legalitas belum ada itu. Oke, saya keluarkan surat izin sementara ya untuk bisa ini operasional ya, artinya pembelajaran sudah mulai lah intinya begitu. 6 bulan. Kalau 6 bulan aktif dan bagus perkembangannya, maka nanti dikeluarkan SK ya, izin operasional yang baru itu. Nah, alhamdulillah ya setelah berjalan 6 bulan, kemudian di ACC sama Putri ya, artinya dari pihak dinas sudah ACC, oke dikeluarkanlah SK ya, SK yang kedua ya. SK yang kedua yang pertemuan kemarin sudah saya sampaikan ya. Itu yang SK izin operasionalnya nomornya 421.9/222/2014 itu. Itu dikeluarkan SK tersebut di tanggal 24 September 2014. Itu masih ada datanya itu. Nah, itu ya secara singkatnya. Nah, ini memenuhi impian atau masukan-masukan, kritikan-kritikan dari murid-muridnya Pak Puji, baru teraplikasi tahun 2013 itu ngurus izinnya, kemudian mulai ya 2014 itu udah mulai ya, itu dicoba 6 bulan, kemudian selama 6 bulan oke, ya tanggal 24 September 2014 itu dikeluarkan SK berikutnya ya. Dan ini alhamdulillah permanen ini karena di situ ada keterangan berlaku pokoknya selama LKP ini beroperasi, artinya masih berjalan aktif ya, berarti SK ini berlaku sepanjang masa ya, sepanjang masa. Alhamdulillah ini ya. Mungkin di dinas pendidikan yang lain mungkin tidak seperti di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Baik, itu secara singkatnya ya, itu secara singkatnya. Jadi pendiri di LKP Lebamas ini yang tercantum di akte notaris itu
3 nama ya, Pak Puji Hartanto, kemudian saya, Nursin, dan Mas Bambang Sutrisno ya. Itu. Nah, dari akte notaris itu kemudian kami berdiskusi terkait dengan visi misi LKP Lebah Mas. Di antaranya ya karena berawal dari kenapa sih kok namanya Lebah Mas? Karena induknya ya, jadi nama LKP-nya Lebah Mas diambil dari cita-cita beliau karena dulu itu namanya tim Anahel. Jadi beliau memang tidak suka sendirian, dia suka berjamaah dan bertim. Itu bertim. Nah, timnya adalah tim Anahel. Anahel itu kan bahasa Arab ya. Di situ salah satu surat yang dimuat di Al-Qur'an ya. Itu artinya lebah. Nah, dari Anahel itu maka ini di bawah naungan Anahel itu di lembaga kursus dan pelatihannya itu ya menyangkut ke lebahnya itu. Nah, Lebah Mas itu artinya punya impian ya ke depan ya. Kalimat emas itu kan kejayaan itu. Harapannya adalah filosofi lebah itu kita dapat, juga ke depan itu berjaya itu ya, berjaya. Nah, apa itu filosofi lebah? Jadi gambaran lebah ya, lebah ini kan salah satu yang disebut oleh di Kalamullah ya, di Al-Qur'anul Karim. Kemudian kalau kita amati lebah ya, lebah. Jadi lebah itu luar biasa filosofinya. Lebah itu luar biasa filosofinya. Di antaranya adalah di situ gotong royong, bertim, berjamaah. Ya, itu filosofi yang pertama ya. Kemudian penuh dengan kerja keras. Jadi tidak ada yang namanya lebah itu males-malesan. Tapi Lebah Mas itu gambarannya ya memang semangat itu ya. Yang jadi prajurit ya dia tetap tidak ada mengeluh ya. Ya, artinya patuh dengan rajanya, ratunya. Ya, dia cari makan karena nanti kembali nanti jadi madu itu ya. Itu. Jadi itu. Kemudian dari apa yang diproduksi oleh lebah itu semuanya bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Hatta sengatannya itu kan di tempat kami juga dijadikan itu terapi, namanya api terapi itu ya, sengat lebah itu sengatannya loh, sengatan yang sakit aja itu bermanfaat untuk pengobatan, apalagi yang tidak sakit gitu, racunnya aja bermanfaat, apalagi madunya kan itu. Di situ ada madu kan ada kandungannya nanti bipolen, royal jelly, propolis, itu satu kesatuan itu ya. Di situ ada fruktosa, glukosa, pokoknya semuanya itu manfaat. Gambarannya apa itu madu sih? Madu itu BAB-nya lebah. Coba BAB-nya lebah, kotorannya lebah itu keluarnya itu madu, dan madu itu terkandung kesembuhan. Artinya bisa karena diambil mereka ya, lebah itu menghisap berbagai bunga, di bunga itu ternyata sari-sari bunga itu jadilah madu. Maka ketika hewan ini makannya kan dia menghisapnya yang bermanfaat saja. Andai kata ada bunga yang beracun, pasti lebah itu akan mati duluan. Maka semua yang proses dari lebah ini manfaat ya. Jadi menghisapnya lebah ke semua jenis bunga, itu yang dihisap itu sesuatu yang manfaat, sesuatu yang bermanfaat itu, bukan yang negatif itu. Dan dia siap mati ketika menghisap itu memang kandungan di bunga itu racun gitu. Jadi harapannya adalah ya, jadi tadi ya filosofinya dia menghisap, mengambil sesuatu yang manfaat. Sesuatu yang manfaat. Hasilnya pun manfaat. Ya. Lebah itu menghasilkan madu,
propolis, bee pollen, royal jelly, itu kan semuanya manfaat untuk kesehatan. Manfaat untuk kesehatan. Ya, jadi dari filosofi tersebut ya, dengan komitmen, semangatnya, pantang menyerah, ya kan, kemudian tidak malas-malasan, kemudian ngambilnya adalah sesuatu yang manfaat, dikeluarkannya yang manfaat juga, ya kan. Maka harapannya adalah dari alumni-alumni yang belajar di LKP Lebah Mas ini, artinya dia akan mendapat sesuatu yang bermanfaat, ya. Dari ilmu-ilmu pengobatan yang ada, insya Allah ya arahnya yang bermanfaat. Jadi yang tidak bermanfaat itu ya disortir di kami. Contoh misalnya ruqyah ya sirkiyah, itu dihindari. Kemudian pengobat-pengobat yang arahnya ke masih kemusyrikan, itu dihindari. Pokoknya hal-hal yang yang artinya dengan hukum syariat atau hukum syara itu bertentangan, ya kami menyortirnya lah. Karena kembali kepada filosofi lebah itu sendiri, menghisapnya, mengambilnya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian harapannya dari alumni-alumni tersebut itu, dia juga nanti akan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat juga. Bukan jadi orang yang jahat, artinya setelah menguasai pengobatan, kemudian dia melakukan kejahatan, itu menipu, berdosa atau apa, pokoknya yang arah kejahatan. Itu sangat tidak diharapkan dari alumni-alumni oleh LKP Lebah Mas. Gitu. Maka dalam hal ini kami menyusun ya, atau membuat, tentunya ini semua sudah kami diskusi dengan tim, maka lahirlah visi dan misi. Mudah-mudahan semua alumni yang memahami visi misi ini bisa mengamalkan, ya, bisa mengamalkan. Gitu. Nah, atau bagi pemirsa kan ini ada mungkin pasien yang pengen tahu tentang ilmu tentang pengobatan, kan calon, baik dia untuk kegunaan diri sendiri maupun mau diamalkan atau mau dipraktekkan ke orang lain. Ya, walaupun misalnya dia mau dipraktekkan untuk diri sendiri dulu lah, untuk keluarga dulu lah, nanti tetangga. Nah, nanti kan mengalir sampai ke orang lain lah, orang lain. Paling enggak tahu visi misinya, sehingga ketika tahu visi misinya ya mudah-mudahan semangat untuk belajar di LKP Lebah Mas. Jadi visi dan misi LKP Lebah Mas. Visinya adalah mencetak peserta didik untuk menjadi pengobat tradisional dengan sistem yang menyeluruh, sistem holistik, ya. Sistem yang menyeluruh. Ya. Sistem yang menyeluruh ini ya, itu bukan hanya mengobati fisik doang, tapi ruh juga. Ya. Jadi karena manusia itu ada jasad dan ruh, maka keduanya itu digarap ya. Jadi kalau jenis keterampilan kan nanti fisiknya, ya, menyeluruhnya juga ke ruh. Artinya pengobatan yang ke arah psikis juga itu, kesentuhan ruhnya ya, penyakit rohani ya. Jadi kedua-duanya. Jadi arti sistem holistik di sini adalah menyeluruhnya itu ke fisik dan ruh, jasad dan ruhnya, juga nanti ke lingkungannya, pola makan dan seterusnya. Jadi visinya adalah mencetak peserta didik untuk menjadi pengobat tradisional dengan sistem holistik yang terampil, berkualitas, bersifat universal, menyeluruh ya, dan berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Kenapa di visi ini ada kalimat akhir itu akhlak mulia? Ya karena menjaga supaya alumni ini tidak nyeleneh pikirannya, berubah jadi orang yang jahat, suka menipu. Jangan sampai begitu, sia-sia. Jadi kalau ada alumni, ya, alumni dari LKP Lebah Mas, kemudian dia berbuat yang tidak diinginkan atau melanggar norma, baik norma lingkungan maupun norma agama dan norma bangsa kita, ya, negara Republik Indonesia, ya, ya kami berlepas tangan karena visi kami ya di akhir kalimat adalah
berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Ya. Jadi ketika dia nyeleneh berarti lepas daripada tanggung jawab kami, karena visi kami itu ya. Jadi saya ulangi, visinya adalah ya, mencetak peserta didik ya, untuk menjadi pengobat tradisional dengan sistem holistik yang terampil, berkualitas, universal, dan berakhlak mulia. Kemudian misi ini adalah bagaimana mencapai visi ya. Maka misi satu, membentuk kelas-kelas program pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pengobat yang handal, yang benar-benar tahu ilmunya ya, disiplin, profesional, dan berakhlak baik. Ya. Jadi membentuk kelas-kelas program pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pengobat yang handal, disiplin, profesional, dan berakhlak baik. Yang kedua, mendorong dan mendirikan rumah-rumah terapi komplementer yang berbasis kaidah alami dalam setiap pemikiran dan tindakan itu. Yang kedua, mendorong mendirikan rumah-rumah terapi komplementer yang berbasis kaidah alami dalam setiap pemikiran dan tindakan. Yang ketiga, membentuk pengusaha-pengusaha yang terampil di bidang kesehatan tradisional komplementer ya. Membentuk pengusaha-pengusaha yang terampil di bidang kesehatan tradisional komplementer. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang terkait baik tingkat nasional maupun internasional. Ya, jadi saya ulang, yang keempat adalah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang terkait baik tingkat nasional maupun internasional. Dan yang kelima, ikut serta dalam berjuang mengharumkan nama baik negara Indonesia dengan berbasis ilmu pengobatan tradisional komplementer. Yang kelima adalah ikut serta dalam berjuang mengharumkan nama baik negara Indonesia dengan berbasis ilmu pengobatan tradisional yang menyeluruh atau komplementer. Begitu insya Allah visi dan misi LKP Lebah Mas dan sejarah singkat dari berdirinya LKP Lebah Mas. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.